Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Alhamdulillah Bu. baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, di sini Ibu mau tanya siapa yang tidak masuk? Tesya, Bu. Kenapa Tesya tidak masuk? Izin, Bu. Bu. Oh, izin. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Nah, sekarang Ibu akan mengajari kalian yaitu tentang dongeng. Nah, di sini ada yang tahu pendongeng? Ayo, tahu tidak? Belum, Bu. Belum, tidak tahu, Bu. Nah, pendongeng Apa adalah itu, Bu? Nah, pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng ke orang lain. Nah, pendongeng itu termasuk pekerjaan loh. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, kira-kira pekerjaan orang tua kalian apa ya? Guru. Guru, terus? Guru, Bu. Pengusaha, Bu. Usaha, Wirausaha, Bu. wirausaha. Banyak ya. Nah, sebelum itu Ibu akan mengasih tahu apa itu dongeng dan macam-macam dongeng. Sudah ada belum anak-anak? Belum, Bu. Belum, Belum, Bu. Bu. Sudah muncul belum anak-anak? Sudah, Ibu. Ya, Bu. Nah, dongeng itu adalah bentuk sastra lama yang bercerita tentang kejadian yang luar biasa, yang penuh khayalan atau fiksi, dan tidak benar-benar terjadi. Dongeng dapat dibagi menjadi 6 jenis, yaitu ada mitos, saga, fabel, legenda, cerita jenaka, dan perumpamaan. Nah, sekarang Ibu akan memberitahu apa itu mitos. Mitos adalah bentuk dongeng yang menceritakan hal-hal magis, seperti cerita tentang dewa-dewi atau peri. Contohnya yaitu dongeng Nyai Roro Kidul. Selanjutnya, Ibu akan memberitahu apa itu saga. Saga adalah dongeng kepahlawanan, keberanian, atau sihir seperti dongeng Calon Arang. Selanjutnya, fabel. Fabel adalah dongeng tentang binatang yang bertingkah laku seperti manusia, seperti si kancil dan buaya, kura-kura dan kelinci, dan lain-lain. Selanjutnya, Ibu akan memberitahu legenda. Nah, terus ada cerita jenaka. Cerita jenaka adalah cerita yang berkembang di masyarakat, baik komedi, membangkitkan ketawa. Contohnya yaitu cerita si Kabayan Ngalalangka. Dan yang terakhir yaitu cerita perumpamaan. Adalah bentuk dongeng mengandung kiasan atau seperti saran. Contohnya dongeng tentang Haji Pelit. Nah, di dalam dongeng itu terdapat tema yaitu
ide pokok atau gagasan yang menjiwai keseluruhan cerita. Selanjutnya tokoh, yaitu pelaku cerita. Tokoh di dalam dongeng bisa berupa manusia, tumbuhan, atau binatang. Selanjutnya alur. Alur adalah rangkaian peristiwa dan konflik dalam suatu dongeng. Alur disebut juga dengan plot. Peristiwa-peristiwa dalam suatu dongeng membentuk satu kesatuan cerita yang saling berkaitan. Selanjutnya latar. Latar adalah keterangan dalam suatu cerita, bisa berupa tempat, waktu, dan suasana yang diceritakan. Terus ada watak. Watak adalah sifat tokoh. Tokoh dalam dongeng bisa saja berbeda-beda. Ada yang wataknya baik, ada yang wataknya jahat, ada yang malas. Nah, watak tokoh bisa dikenali melalui perkataan, perbuatan, pikiran, dan reaksi tokoh. Yang terakhir ada amanat. Amanat disebut juga dengan pesan moral. Amanat berisi nasihat atau pesan yang disampaikan pengarang kepada pembaca. Amanat di dalam dongeng biasanya berisi nasihat atau perbuatan terpuji yang dilakukan tokoh. Nah, di sini Ibu ada sebuah dongeng. Siapa yang bersedia untuk membaca dongeng tersebut? Coba Ibu minta Nak Fatoni untuk membacakannya. Baik, Bu. Tupai dan ikan gabus. Dahulu kala hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Suatu hari, tupai tidak melihat gabus, sahabatnya. Ia mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu. Ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Dia menawarkan makanan untuk sahabatnya, namun gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencari demi sahabatnya. Setelah Gabus mengatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya, Tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu sangat ganas. Tidak terpikir olehnya ia bisa mendapatkannya. Namun Tupai bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh. Tupai kemudian melompat dari satu pohon ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi pantai. Menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkan airnya habis. Kemudian sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Di dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Pinter ya Nak Fatoni. Nah, di sini Ibu akan bertanya, Nah, di sini Ibu akan bertanya, apa judul dari dongeng yang telah dibacakan oleh Nak Fatoni tadi? Tupai dan ikan gabus. Benar, judulnya adalah Tupai dan Ikan Gabus. Nah, di sini Ibu akan bertanya, siapa saja tokoh dalam dongeng Tupai dan Ikan Gabus ini? Tupai, ikan gabus, ikan hiu. Benar. Yaitu ada tupai, ikan gabus, dan ikan hiu. Nah, di sini Ibu akan bertanya, sifat tokohnya itu
apa aja? Baik hati, suka menolong, Terus Ikan berjuang, hiu ganas. Ikan hiu ganas. pintar. Terus saling menyayangi, terus Sahabat. pintar ya. Di sini ikan hiu itu ganas. Terus tupai itu suka menolong, yaitu buktinya dalam alinea ketiga yang berisi tupai bertekad untuk mendapatkan agar sahabatnya sembuh. Selanjutnya, si ikan gabus itu tokohnya bersahabat karena dalam paragraf ini tertulis setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat baru yang selalu dilakukan mereka. Nah, sekarang Ibu akan bertanya, latarnya apa ya? Latar tempatnya di mana? Tepi pantai Kalimantan Barat. Tepi Pinter. pantai Kalimantan Barat. Pinter semua ya anak Ibu. Nah, sekarang Ibu bertanya, kira-kira apa pesan moral dalam dongeng tupai dan ikan gabus ini? Kita harus saling tolong-menolong. Pinter Nak Lisa. Nah, kita dalam berkehidupan itu memang harus saling tolong-menolong. Nah, sekarang Ibu memberi kalian tugas, yaitu kalian cari satu dongeng saja, bebas temanya apa. Lalu kalian tentukan unsur-unsurnya ya, seperti temanya apa, latarnya apa, tokohnya apa. Nanti kirim melalui Ibu ya, melalui WA pribadi, Japri. Ya, Sampai Bu. sini paham? ya Bu. Paham, Bu. Ibu tunggu sampai minggu depan ya. Bu. Tidak ada yang tidak mengumpul. Ya, Bu. Nah, Ibu akhiri. Sampai di sini ya. Sebelum Ibu akhiri, kita baca doa terlebih dahulu anak-anak. Coba Ibu minta Nak Fatoni pimpin Ya, doanya Bu. ya ke teman-teman. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang menyudahi belajar, ada baiknya kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Amin.